Saya di Amuntai, ketemu di Amuntai. Intang kalua ke Amuntai. Kan ulun dari Moratewe, Kalimantan Tengah. Jadi turun di waktu itu ulun dari Sampit banyak ke Pelangka langsung ke Moratewe, daerah Purok Cahu. Itu Purok Cahu itu supir gin mabuk. Nah, kayak ular jalan, mendaki tinggi pulang dah. Kami menyeberang dari Purok Cahu tu, karena ngapa ngaran tahu juga. Mobil Proton lah, gardan 2 atau undur, 4 kali tu undur. Punya saya Pajero, gardan 2 juga. Yang nyopir orang kita Dayak, lihainya nyopir. Punya saya Pajero apa aja nama ini, Pajero Sport kan pada nang mahal tu. Gardan 2, alhamdulillahnya kami kada turun. Yangnya orang tu 4 kali turun. Jauh. Jadi kami sampai jatuh tempat. Mengisi minyak sedikit. Kemudian belanja. Nah, orang warung tu sekali aku turun habis ada bayar lagi. Pinandunya di kandangan gitu juga. Pas saya turun hampir ke tempat kandangan. Sekalinya putar video suara kok aja kok alamatnya. Jangan bersuara. Asal saya kada bersuara. Orang ada Pinando. Begitu bersuara Pinando sama dia Pantapura masuk makan soto Banjar. Hingga situ kami berempat. Sekalinya dia bertakun, pian makan apa aja? Ulun menjawab, imbaham ketahuannya. Habis teleponnya orang-orang. Habis di situ bergambaran. Yang usah ada nih kada bayar. Ada bayar juga. Situ ada tulisannya. Apa tulisannya? Kada boleh berhutang hari ini. Hendak berhutang esok aja. Itu tulisannya. Ya aku ngapa makara itu. Orang ustaz aja berhutang apabila diterima esok jawabnya. Jadi balas juga. Kada boleh berhutang hari ini. Mau hendak berhutang esok aja. Ya kok mau esok datangnya kayak Pak, suruh baca pulang. Kada boleh berhutang hari ini. Mau hendak esok aja boleh pulang. Jadi esok bila datang aku nak berhutang baca tu. Ada boleh berhutang hari ini, berhutang esok aja sampai kiamat kira berhutang. Aduh, joko mahala bio juga piannya. Aduh nasib. Ya. Karena orang tu kayak itu. Janji bulan depan, asal dipinta bulan depan lagi, asal pinta bulan depan lagi, tapi yang ada salah bang. Jadi kalau aku tahu dah, bila menerima bulan hadapan pulang, muyak kada terima lagi, panat dah. Jadi tulis, jadi orang muyak dah. Asal nak berhutang esok, asal hutang esok, dan nak yang berhutang. Itu bagus dah, mahala bio ngarannya. Tapi mengena, bergaya tapi bujuran. Itu bergaya dah, tapi bujuran pak. Asal kada dihutangakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu
halaman 246 bawah. Al-faslus tsani fil khaufi, bermula pasal kedua pada menyatakan khauf. Adapun khauf yakni takut kepada Allah Ta'ala. Khauf itu artinya ada punya perasa takut dengan keadilan Allah. Apabila kita ini diadili, kesalahan tidak diampuni, takut kita. Maka yaitu menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu 4 macam kelebihan. Kalau kita ada punya perasa takut dengan keadilan Allah, kelebihan pertama, mendapat petunjuk. Orang selalu dapat petunjuk baik karena ada takut, lalu timbul hati-hati karena takut, lalu penuh hati-hati. Ada ular di depan rumah, tapi di belakang, di dekat pintu belakang rumah tadi ularnya bebelang, hitam dengan putih, ular tanggal baju namanya. Cuman kemana lari kada tahu kita. Itu takut tuh. Itu masih hati-hati. Dengan saksama mencari di mana ular itu bersingitnya. Hati-hati. Karena dia merasa diintai oleh ular itu. Karena suatu saat ular itu bisa menggigit. Karena kita tahu ada ular di situ, lalu timbul takut. Lalu timbullah petunjuk untuk melakukan kebaikan. Artinya hati-hati kita, hati-hati. Orang yang punya perasa takut dengan keadilan Allah, hidupnya lebih hati-hati, hidupnya lebih apik, ya, menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, rahmat. Kalau sudah kita ni ada punya takut, mesti ada rahmat, ada kasih sayang. Ternyata rahmat Allah itu datang kepada hamba yang punya sifat takut kepada keadilannya. Maka rahmat datang. Kalau rahmat sudah datang, maka alamat bisa selamat. Firman Allah Ta'ala, hudaw wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat itu tetap bagi orang-orang yang mereka itu terhadap Tuhannya yarhabuna, ada merasa takut kepada Allah. Maka orang yang takut itu petunjuk dan rahmat datang. Itu buah takut dengan keadilan Allah. Yang ketiga, ilmu, seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha
min ibadihi al ulama'u artinya hanya saja sesungguhnya seorang yang takut akan Allah Ta'ala itu, yaitu daripada hambanya yang ulama. Berarti kalau kita ini takut, maka dipilih nanti mudah menerima ilmu. Karena takut dengan Allah, mudah masuk ilmu kepada kita. Bila dipadahi orang, masuk ilmu itu masuk. Karena takutan bang. Dibilangi orang, hati-hatilah. Di situ tadi ada ular sambo ganal. Nah, nurut karena takut. Tapi kalau orang kada takut, ada masalah lah katanya. Dari sambo ular sambo lah. Kalau ini patoknya kada. Nah, pokoknya tauhidnya tinggi dah. Ada hati-hatinya. Ada masuk nasihat tadi. Karenanya kada takutan. Dinasihati, kau kalau keluar nak ya membawa Honda tu pakai helm. Jawabnya apa? Ngalih bahaya jam helm malam ni kebetulan hilang. Jadi jual orang rajia. Nah, berarti ada masuk nasihat tu. Kenapa? Karena tidak ada yang ditakuti. Kenapa tidak takut? Dasar dia rajia. Aku geng kena helm. Lalu helm ngalih juga. Suapang saya pengajian kada nyambat di masjid mana, maka helm itu hanyar pulang tu. Helm mahal. Berapa saya nukar tu. Sekalinya saya taruh di Honda tu. Biasa Isa pengajian dia ada lagi helm tu. Tapi alhamdulillah cuman helm yang hilang. Ada Hondanya. Kawanku Honda lagi hilang. Masih lumayan. Jadi kada helm. Kenapa kada helm? Karena kada takutan. Padahal nasihat masuk dah. Ada mamalkan ilmu jadinya. Padahal tahu aja dah. Kalau behilem tu berusia lata gugur kan ada penahan kepala, tahu dah. Tapi kada takutan, kada masuk juga. Tapi kalau orang takut, ilmu masuk. Apabila dinasihati masuk. Apabila dinasihati masuk ilmu. Makanya yang banyak takut itu adalah ulama, karenanya tahu resikonya, makanya banyak takut. Kita kada tahu resiko, maka kurang takutnya. Banyak tahu, banyak takutnya. Sedikit tahu, sedikit takutnya. Ya, kita kada tahu bang. Kalau tadi ada buaya timbul di padu di pinggir awak rumah, pinggir parit satu. Maka parit satu ini kan di dalam banyunya dangkal buaya 4 kali timbul sehari. Kita kada tahu. Ya saya kita mandi berculup di banyu. Ada tahu. Langgar terus. Ada bahaya tu. Tapi orang yang tahu ada mau tajun. Ya. Di Sungai Sarin banyak buaya. Saya 4 bekami. Ya, di belakang rumah tu. Sekalinya rupanya di WC itu, di bawah WC itu karep buaya timbul. Sudah imbah punya pada orang jangan tahu siapa yang bongol situ. Gairah saya ke belakang itu. Bulan puasa tadi makan sahur kah sebelum salat subuh. Behira WC banyu dalam tong Sarin. Banyu tu kan kada jauh bangun WC itu. Pokoknya buaya di bawah tu. Bahira karena muhanya lah kok sambarnya. Cuman hanya tu kan lubang WC itu haloi. Buaya tu ganal kepalanya, tersangkut. Mungkin sangkut matanya lepas, tapi dapatnya menjangkau nang itu tu. Itu apa yang berjuntai. Rabit. Jar orang Sungai Sarin, mau salah mau 17 jahitan 30. Tapi intang bijinya tu aja, cuman bijinya kan hilang. Cuman rakai juga. Makanya mungkin karena muhanya kalau sarik
Sungai Sarin banyak buaya. Memang musim ini buaya laut, buaya darat kan ada juga. Ada lagi Bang. Yang ngoliti biawak ada lagi. Jadi banyak biawak, buaya darat namanya. Buaya laut. Sungai Sarin tuh hati-hati banget. Ya, jadi kanak-kanak kita dekat Wani belum lagi. Nah, kita kada tahu, kada takutan. Langgar terus. Tapi kalau nya tahu banyak takutannya. Nya tahu. Nya melihat orangnya disambar buaya melihatnya. Buaya itu selalu timbulnya melihat. Kayak apanya ganasnya bengangak melihat. Tahu. Makanya banyak takutannya pada kita. Kita kada tahu. Mau kada dipadahkan tajun ya. Tapi kan yang takdir ada sambar buaya ada. Ya kalau sudah takdir sambar buaya tuh kayak apa aja melak tetap sambarnya. Nah kawan, ada kisah kawan kok tahu bujur kadanya. Orang ini kan di zaman dulu tuh ada yang bisa meramal. Di menurut ramalannya anak orang ini bakal mati disambar buaya. Sekali bujur ramalan sekali kan terabes sana. Tapi kan kedua orang tuanya ada rasa takut. Kalau kebujur ramalannya pindah, jual rumah pinggir sungai, pindah ke pegunungan, sampai di pegunungan bergenak situ. Lama-lama anak ganal dewasa bisa begawi, menggini kawitan begawi mencangkul tanah, cangkul betis, luka, berdarah, infeksi, banana buruk, mati. Apa sebab? Sekali diperiksa rupanya cangkolnya cap buaya. Nah kan? Lapas buaya laut, buaya darat nyambar. Makanya kita nih ada sanu cangkol cap buaya, cap ayam aja. Jadi kalau nya mematok ada mati, kalau buaya itu kisah aja Bang. Tapi kita ternyata ada bisa lari dari takdir, ada bisa. Ya kalau sudah takdirnya ya ada, tapi takut ada. Nah kalau sudah takutnya ada, nanti pertama dapat petunjuk, yang kedua rahmat, yang ketiga ilmu, yang keempat keridaan Allah. Jadi kalau kita ini ada takut, Allah ridha. Seperti firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabbah. Artinya ridha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan ridha mereka itu daripada Allah Ta'ala. Allah ridha kepada hambanya yang senantiasa ada merasa takut kepada Allah. Bermula yang demikian itu bagi orang yang takut akan dia itu bagi orang yang takut akan Tuhannya, dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan dia Allah itu janjinya dengan surga. Artinya janjinya dengan jaminan surga. Innallah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah jadi kalau kita nih banyak takutnya, maka ya dijanjikan dengan surga, melihat firman Allah. Kenapa? Karena Allah ridha. Kalau Allah ridha ya sudah, di mana gen diandak tetap surga lah. Karena Allah ridha. Ya, ridha Allah itu di atas daripada nikmat surga. Surga itu nyaman dah.
Tapi lebih nikmat lagi mendapatkan ridha Allah. Nah, dapat bertemu dengan Allah itu lebih nikmat. Laisa kamislihi syai'un. Dapat bertemu dengan Allah karena Allah ridha, itu katanya lebih nikmat daripada surganya. Surga nikmat dah, tapi dapat bertemu dengan Allah, Allah ridha awan kita, itu yang paling nikmat sudah. Tapi tetap kita bertemu Allah, Allah laisa kamislihi syai'un. Kita bertemu dengan Allah di dalam surga. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Tetap Allah tidak mengambil tempat. Seperti firman Allah Ta'ala. Nah, mana dia janji surga bagi orang bertakwa? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa amma man khafa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang yang takut akan makam Tuhannya dan menegakkan ia akan dirinya daripada yang disukainya, maka bahwasanya surga itu yaitu tempatnya. Jadi kalau kita punya sifat takut kepada Allah, maka surga itulah kediamannya. Kata Imam Al-Qusairi rahimahullah, tanda orang bertakwa itu, tanda orang takut dengan Allah itu, pertama sidik katanya. Sidik itu artinya benar, orangnya jujur. Au as-sidqu apa awwalus sa'adah as-sidqu. Awalnya orang itu bisa bahagia kalau benar, yang dicakapkannya benar, dengan janji benar. Itu pangkal kebahagiaan, jadi orang jujur. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa orang sedikit jujurnya, sedikit kawannya. Saya ada ketemu dalam kitab Irsyadul Ibad yang cerita orang bersama Nabi Isa, pada akhirnya mati bersama perampok karena kesalahan tidak jujur dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka diingat menandai di mana halaman berapa. Bawa roti 3 di perjalanan. Temannya Nabi Isa ini berpikir, kalau roti 3 aina singgah di tempat, kan sisa syuting 1 sisa. Kalau dibagi 2 berarti 1,5 orang. Akhirnya dimakannya di jalan tanpa sepengetahuan Nabi Isa. Sudah sampai di tempat, sekali roti tinggal 3, apa tinggal 2. Nabi Isa bertanya, mana roti yang satunya? Tidak tahu ya Nabi Allah Isa. Nabi Isa manggil kijang, disembelih, dipanggang, tinggal makan. Kata Nabi Isa, "Hai kijang, kau hidup balik." Hidup berlari kijang. Kata Nabi Isa, "Apa yang kau lihat tadi?" Saya balik bertanya, "Mana roti yang sebuting tadi?" Tidak tahu ya Nabi Allah Isa. Sebenarnya Nabi Allah Isa ini tahu dah. Pada sidin makan, cuman hendak mendengar pengakuan langsung, biar jujur gitu. Tapi kada mau.
Kan mestinya berpikir Nabi Isa menghidupkan kijang yang sudah mati ya dikabulkan Allah, apalagi mencari yang makan rutin. Mesti kan berpikir daripada ketahuan sidin baik mengaku, kan kayak itu aturannya. Tapi kadang ngaku ketemu pulang danau sungai luas. Nah kata Nabi Isa kita harus menyeberang. Bagaimana perahu dada? Kata Nabi Isa pegang tangan, pepegangan berjalan di atas air sampai ke seberang. Kata Nabi Isa, apa yang baru kau lihat tadi? Saya tanya balik, mana roti yang satu tadi? Jawabnya tidak tahu. Baiklah, kata Nabi Isa berjalan lagi. Temu tumpukan pasir, gonal 3, ditumpuk 3, kumpulkan, tumpuk 3. Kata Nabi Isa, hei tumpukan pasir, jadi kau emas. Jadi emas. Nah, begitu jadi emas, dia bertanya, ya Nabiullah Isa, ini kok emas 3? Untuk siapa? Ini mirip dengan roti kita 3. Kan kita cuma berdua. Kata Nabi Isa, 1 tumpuk emas untuk saya, 1 tumpuk untuk engkau. Yang 1 tumpuk untuk siapa? Kata Nabi Isa, untuk tadi yang mencuri roti. Pikirnya ini luka ganal nih. Baru jujur. Ya saya ya Nabi Isa mencuri roti. Kata Nabi Isa, ambillah semuanya. Tapi kita berkawan cukup sampai di sini. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Orang baik kada berkawan lagi. Perpisahan. Pokoknya lama sekalinya datang perampok berdua. Nah, udah datang perampok berdua. Kata perampok, nah pas nih kita tetamu orang nang bisi tuyukan emas. Ini aja kita rampok. Kata yang kawan Nabi Isa tadi, kada usah pak, saya menyerah. Usah dibunuh saya. Kita bagi adil aja. Pian datang berdua, ambillah 2 tumpuk, 1 tumpuk seorang. Yang 1 untuk aku daripada habis lalu. Dahlah sama-sama dudukan ongkong-ongkongan menunggu tadi mau dibawa berat, hendak ditinggalkan rocuntan orang, kelaparan. Rupanya kita ni kalau sudah terpedaya dengan dunia sengsara, guring kada rawa, nunggu emas panggawian, dimakan kada rawa, makan kada sawat, akhirnya kelaparan. Nah, begitulah orang cinta dunia. Kadang-kadang terlibat berambisi mengumpulkan harta benda dunia. Kadang-kadang makannya ada teratur lagi. Kelaparan. Sampai kelaparan kada makan. Padahal seorang berjual nasi, kelaparan juga. Cakainya berjual wasi, kelaparan, wajarlah. Berjual nasi gemuk pagi kelaparan juga, usah hongang juga. Ini tadi kelaparan menunggu emas tadi. Jadi kata perampok, kita harus ada yang ke pasar. Kata kawan Nabi Isa, ke pasar gampang aja. Sekarang beli nasi, duitnya mana? Kata perampok 2, sudah emas kau saja dihimpal sedikit, bawa ke pasar jual. Nanti duitnya belikan nasi bungkus. Jengkel lah. Tapi kedua ini paksa dihimpal sedikit. Di perjalanan berpikir kawan Nabi Isa nih, saya punya emas. Ketiga-tiganya dijulung Nabi Isa kepada saya. Nah, kemudian saya suruh beli nasi. Emasku pulang yang himpal. Bagus dia nang sidin. Aku beli nasi, makan aku kanyang-kanyang. Nanti baru beli nasi bungkus 2. Anda kira racun kedua-duanya. Biar ini imbah makan, mati nanti. Emas untuk rupanya orang ini kalau sudah cinta dengan harta benda, sanggup membunuh rupanya. Karena diracuninya. Jadi tukarlah nasi 2 bungkus. Anda kira racun, ini makan. Lawas kada datang.
perampok sarik. Ya perampok kainnya aja. Bertingkah banget orang nih. Kainnya bilanya datang kita sembelih aja. Matinya jadi emasnya satu tumpok kita bagi dua. Cocok runding jesiden. Sama pada runding kada bagus. Yang sikong meracuni sikongnya nyembelih. Begitu datang tangkapnya sembelihnya. Sudah sembelihnya hanya perampok bukan nasi bungkus makanan. Terjanggal di situ juga. Kenapa? Tak makan racun. Jadi kawan Nabi Isa mati di situ, perampok dua mati di situ. Menurut cerita di kitab tuh, suatu saat Nabi Isa lewat lagi di tempat yang tadi, melihat bekasnya tuh, ada bekas tulang belulang. Nabi Isa bilang dengan yang mendampingi, inilah akibat orang berdusta. Pokoknya kalau berdusta nih, kada senunuh hidup. Kadang-kadang bisa berdusta. Amon perlu duit hendak berhutang manis cakap enak bulan hadapan bayari hanya dustainya manang bayarinya diinta malah sari jadi kelahi jadinya pada diinta nyaman inya awak makan ikan kering bulu ayam dia makan senangin sama-sama ke pasar inya nukar ikan garut awak nukar nyur beparut ada cocok lalu inya milih undang bagian agogo awak undang buku nang halo itu nya undang galah undang papai kadang-kadang terima di jalan sari pantang katanya hutang diterima di tengah jalan bongkau rumahnya di terus paksa tengah jalan amun nak berhutang ada khawatir je hutangnya aku banyak asid kok tuh kapun sawit tuh menakor demi ambil ha caranya mana ngah dede harapan 2 tahun kada bayar yang tahu maka tahu yang merasa maka merasa ya katanya dalam fikih kalau kita tahu menduga orang ini kalau berhutang bakal kada bayar ada boleh dihutangi ya kada boleh dihutangi ya jadi mun ada guru dia hendak menghutangi orang jangan dipadakan pemalar dah dibaca guru dah tuh dah kena bolehnya jadi kalau kira-kira ini kada membayar jangan dihutangi biri aja ya jadi kalau ada orang datang panjang mat kisah sudahlah silakan duit 50 terus bulik selesai kadang-kadang dia berdusta. Nah berdusta itu akibatnya kada baik. Makanya tepat janji isok saya di Amuntai ketemu di Amuntai intang kalua ke Amuntai kan ulun dari Moratewe Kalimantan Tengah jadi turun di waktu itu ulun dari Sampit banyak ke Pelangka langsung ke Moratewe daerah Purok Cahu itu Purok Cahu itu supir gin mabuk nah kayak ular jalan mendaki tinggi ulang dah kami menyeberang dari Purok Cahu tuh karena ngapa ngaran tahu juga mobil Proton gardan 2 atau undur 4 kali itu undur punya saya Pajero gardan 2 juga yang nyopir orang kita Dayak lihainya nyopir punya saya Pajero Pajero apa aja nama ini Pajero Sport kan nang mahal tuh gardan 2 alhamdulillahnya kami kada turun yangnya orang 4 kali turun jauh jadi kami sampai jatuh tempat mengisi minyak sedikit kemudian belanja nah orang warung tuh sekali aku turun bisa ada bayar lagi pinandunya di kandangan gitu juga pas saya turun hampir ke tempat kandangan sekalinya putar video suara kok aja kok alamatnya jangan bersuara asal saya ada bersuara orang ada pinandu begitu bersuara pinandu sama dia Pantapura masuk makan soto Banjar singgah situ kami berempat
Sekalinya ia bertakun, pian makan apa aja? Ulun menjawab, imbaham ketahuannya. Habis teleponnya orang-orang, habis di situ bergambaran, ya kusah dan ini ada bayar juga. Situ ada tulisannya, apa tulisannya? Kada boleh berhutang hari ini, hendak berhutang esok aja, itu tulisannya. Ya aku ngapa makara itu? Orang ustaz aja berhutang, aku boleh diterima esok jawabnya, jadi balas juga. Kada boleh berhutang hari ini, mau hendak berhutang esok aja. Ya kok, mau esok datangnya kayak apa? Suruh baca pulang. Kada boleh berhutang hari ini, mau hendak esok aja, boleh pulang. Jadi esok bila datang, aku nak berhutang, baca tuh. Ada boleh berhutang hari ini, berhutang esok aja. Sampai kiamat kira aku berhutang. Aduh, joko mahala bio juga biarnya. Aduh, nasib. Ya. Karena orang tuh kayak itu. Janji bulan depan, asal dipinta bulan depan lagi, asal pinta bulan depan lagi, tapi yang ada salah, Bang. Jadi kalau aku tahu dah, bila menerima bulan hadapan pulang, muyak kada terima lagi, panat dah. Nah, jadi tulis, jadi orang muyak dah. Asalnya berhutang isok, asal hutang isok, dan nak yang berhutang, itu bagus dah. Mahala bio ngarannya, tapi mengena, bergaya tapi bujuran. Itu bergaya dah, tapi bujuran Pak. Asal dihutangkannya. Ya. Nah, jadi sidik orang bertakwa tuh. Orang takut dengan Allah. Yang kedua, orang takut dengan Allah itu kata Imam Qusairi tandanya orangnya amanah. Ya. Kemudian apalagi orangnya sabar. Ya, amanah, sabar, kemudian sidik. Ada satu lagi lupa. Pertama orangnya sidik, tawadu. Nah, yang keempat, orang takut itu mesti merasa tawadu. Karena ia merasa banyak punya salah, kadang merasa hebat. Takut, Bang. Firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatani. Artinya, dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu 2 surga sudah. Ya, makanya takut dengan Allah itu sumber kebaikan. Kata Nabi, al-hikmatu makhafatullah. Bermula sumber kebaikan itu datang karena ada merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faslus salisu fi zuhdi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.